Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan membuat olahan daging sapi. Ini menurut saya lebih enak daripada nugget. Lebih kerasa dagingnya. Tapi anak-anak menyangkanya ini nugget aja ya. Tapi ini sebenarnya lebih enak ya menurut saya, karena ini lebih kerasa dagingnya. Lebih mudah juga membuatnya, tidak usah dikukus-kukus dulu, langsung bisa diadon dan dibentuk. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita siapkan daging sapinya tentunya ya. Ini daging sapinya masih beku, baru keluar dari freezer. Tapi saya memang sengaja ya, biar memudahkan untuk memotong-motongnya. Kalau dalam kondisi beku seperti ini, jadi lebih mudah memotongnya, dan nanti pas dihaluskan itu di chopper itu tidak berair ya. Kalau berair itu kan jadinya lebih lembut ya dagingnya, lebih kayak mau adonan bakso gitu ya. Ini saya sengaja karena ingin tekstur nuggetnya itu lebih padat, lebih berasa daging tanpa penambahan tepung sama sekali ya, tepung terigu gitu maksudnya. Jadi ini masih tekstur daging itu masih kekunyah gitu ya, nggak terlalu lembut. Nah, ini kita potong-potong dagingnya. Ini bagian lemaknya juga kita pakai ya, biar lebih juicy nantinya. Ini setelah dipotong-potong hasilnya seperti ini. Ini dipotong-potong agar lebih mudah aja ya untuk menghaluskannya. Ini kita masukkan ke dalam chopper. Saya punya choppernya itu kecil, jadi sebagian-sebagian dulu ya teman-teman, karena kalau banyak nanti choppernya itu malah rusak ya, nggak bisa muter. Jadi sedikit-sedikit saja seperti ini. Kalau teman-teman punya chopper yang besar, bisa langsung sekaligus sekalian, nggak apa-apa ya. Tapi ini dicoba ya teman-teman, teksturnya itu masih ada dagingnya ya. Jadi gunakan daging yang beku seperti ini. Nah, ini hasil chopperannya juga tidak jadi lembek ya, tidak mengeluarkan air karena ini masih beku, jadinya lebih ke seperti digiling gitu ya. Jadi kayak daging giling. Kalau teman-teman tidak mau ribet, gunakan saja daging giling ya. Jadi ini juga resep ini saya gunakan untuk membuat patty burger ya, atau daging isian burger itu. Nah, itu rasanya mirip-mirip seperti itu. Jadi kan masih ada gigitan dagingnya ya, tidak terlalu lembek gitu. Nah, ini untuk menambahkan cita rasa, kita tambahkan sepotong saja bawang bombay, lalu kita iris dan dicacah ya, agar lebih kecil-kecil, lebih bisa menyatu dengan dagingnya nanti. Nah, seperti ini. Teman-teman juga boleh menambahkan bawang putih ya, kalau ingin lebih kuat rasa bawangnya. Itu tadi dagingnya itu saya gunakan 300 gram ya. Kalau misalnya saya lupa menuliskannya di kolom deskripsi ya teman-teman, karena riweuh ya. Nah, ini kita tambahkan bawang bombaynya, lalu tambahkan 1 butir telur. Tambahkan juga untuk bumbunya lada bubuk kurang lebih 1/4 sendok teh. Lalu tambahkan garam setengah sendok teh ya, dan kaldu jamur juga, tadi enggak ke video ya. Kaldu jamurnya itu 1 sendok teh penuh ya, atau bisa 2 sendok teh penuh, sesuai selera ya kalau mau lebih gurih. Nah, kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata. Sudah tercampur, kita tambahkan tepung roti ya teman-teman. Tepung rotinya bisa menyesuaikan. Ini saya gunakan 100 gram. Kalau teman-teman mau lebih ini, tepung rotinya sudah tepung rotinya itu cuma 50 gram aja ya. Nah, udah tercampur seperti ini, kita bulatkan.
kita bentuk. Sebenarnya bentuknya bebas ya, agar lebih mudah aja kita bulat-bulatkan dulu seperti ini. Ini kecil-kecil saya bikinnya biar bisa sekali hap ya, biar lebih cepat matang juga. Kalau terlalu besar itu nantinya bakal lebih lama ya matangnya. Kita bentuk sampai adonannya habis. Ini bisa juga dijadikan sebagai isian burger ya, burger mini gitu. Untuk resep rotinya udah ada ya di video sebelumnya, roti burger mini. Nah, ini bisa dijadikan isian untuk burger mininya. Untuk bentuknya itu disesuaikan ya nantinya dengan bentuk rotinya, besarnya maksudnya ya, besarannya disesuaikan. Nah, ini kita siapkan putih telur dan tepung roti untuk mencelup. Kita pipihkan dulu ya teman-teman, seperti ini, biar kalau dijadikan isian burger itu lebih pas ya, bisa masuk ke rotinya. Nah, ini dicelupkan dengan putih telur, lalu kita baluri dengan tepung roti ya. Mudah banget kan bikinnya, tanpa proses kukus-kukus, bisa langsung saja dibentuk seperti ini. Lakukan sampai semuanya selesai. Ini bisa banget dijadikan sebagai ide jualan frozen food ya. Kalau sudah dicetak seperti ini, bisa langsung dimasukkan freezer atau bisa langsung kita goreng ya. Kalau untuk stok dimasukkan freezer, tapi kalau mau langsung bisa langsung saja kita goreng seperti ini. Goreng ke dalam minyak panas. Dan pastikan untuk sekali balik saja ya teman-teman, agar tidak terlalu menyerap minyak gitu ya. Malah ini mengeluarkan minyak ya teman-teman, karena tadinya ada penambahan lemak-lemaknya itu ya. Jadi emang hasilnya itu lebih juicy, nggak kering gitu. Lalu tekstur dagingnya masih dapat ya, masih bisa kita kunyah-kunyah. Tekstur dagingnya kerasa gitu, kerasa banget ya pokoknya. Ini wajib dicoba ya, sebagai alternatif kekinian dari nugget sapi ya. Ini lebih enak, lebih terasa sapinya. Kalau dijual juga ini belum banyak saingan ya kalau buat nuggetnya seperti ini. Ini dia hasilnya, dalamnya sapi banget. Pokoknya ini rasanya enak, sekali hap langsung dapat keenakan itu. Wajib dicoba ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.